Selamat malam kepada Romo Hans. Selamat Jumpa malam, lagi Jenny. Romo. Ya. Selamat malam kepada Suster Vincentia dan Ibu Regina yang terkasih. Untuk sahabat LPF, saya sapa dengan pantun yang digubah oleh Ibu Vero tadi pagi. Di Sibolga ada pantai Kalangan. Di sanalah kampung halamanku. Dengan tulus aku ucapkan, selamat malam, saudara-saudari seimanku. Baiklah, tema pengajaran kita malam ini sangat menarik sekali, yakni meredakan murka Allah dengan doa koronka. Namun sebelumnya, marilah kita doakan Salam Maria satu kali. Kita mohon penyertaan Bunda Maria agar turut mendampingi kita dalam pengajaran malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waktu memulai renungan kami persilakan Romo Hans. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, putra-putri kerahiman, para devosan yang pada malam hari ini, atas berkat Tuhan, kita boleh memulai novena bersama, novena doa koronka pada hari yang pertama. Dan tema yang kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah meredakan murka Allah dengan doa koronka. Atau dengan kata lain, kekuatan doa koronka yang mampu meredakan murka Allah. Ada begitu banyak doa yang kita pelajari, yang kita hafal, dan yang sering kita ucap. Tetapi semua doa itu tidak sama dengan doa koronka. Doa koronka begitu luar biasa. Apakah doa koronka itu adalah doa yang bersifat sihir, magis? Bukan, saudara-saudari. Doa koronka bukan doa magis, sihir, tapi sebuah doa yang lahir dari kepedulian, doa yang lahir dari kerahiman hati Allah bagi manusia.
Bapak Ibu Saudara-saudari, doa novena, doa koronka bukan asal doa, tapi ini sebuah doa yang luar biasa. Doa yang mempunyai kekuatan yang sangat istimewa. Tetapi sebelum saya menjelaskan pengajaran tentang doa koronka, ada beberapa pertanyaan dan penjelasan yang perlu kita ikuti bersama. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apa itu doa? Untuk apa kita berdoa? Bagaimana kita berdoa? Lalu bila mana? Kapan waktunya kita berdoa? Lalu yang terakhir, kenapa mesti doa koronka? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa adalah cara atau bentuk komunikasi yang dibangun dan terjalin antara manusia dengan Allah atas dasar kepercayaan, trust, komunikasi yang bersifat rohania dan ilahi. Sebuah persekutuan roh dan komunikasi ini meliputi hati, jiwa, akal budi, dan tubuh. Doa adalah komunikasi cinta yang utuh antar manusia dengan Tuhan. Kita bisa baca Matius 22 ayat 37. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa membuat kita dekat dengan Tuhan. Ada orang berkata, hanya sebatas doa. Kedekatan manusia dengan Tuhan itu hanya sebatas doa. Semakin kita tekun dalam doa, kita tenggelam dalam doa, kita terbenam dalam doa dan menenangkan diri dalam doa, maka Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Sebaliknya, kalau kita jarang berdoa, kita jarang membangun komunikasi cinta batin kita dengan Tuhan, maka jarak pun semakin jauh. Hanya sebatas doa. Bagaimana kita membangun, menjalin relasi doa kita, menentukan kualitas kita dalam kedekatan dan keakraban dengan Tuhan sendiri. Supaya kita bisa membangun sebuah hidup doa yang sungguh-sungguh intens, maka pertama-tama kita sadari apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, doa kita akan berbuah banyak, menghasilkan banyak. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, tumbuh di dalam Tuhan, dan berakar di dalam Tuhan. Dialah pokoknya. Kita hanya ranting-ranting.
Maka konsekuensinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus sadari bahwa kita itu seperti tanaman kecil yang sedang tumbuh dan ada dalam tangan Tuhan. Kita akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang mulanya hanya satu benih kecil, akan tumbuh menjadi pohon yang besar, dan burung-burung di udara akan datang hingga bersarang pada pohon-pohon kehidupan kita. Karena pohon kehidupan kita memberikan banyak buah bagi lingkungan di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh saja berdoa. Kita boleh saja mengatakan bahwa saya sudah setiap hari tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak membiarkan diri kita dibenarkan, dituntun, dimurnikan oleh Tuhan, maka doa-doa kita akan mandul. Doa-doa kita tidak berbuah. Kitab suci berkata, doa orang benar besar kuasanya bila dilakukan dengan benar. Musa, kita tahu sejarahnya, masa lalunya. Dia pernah menjadi seorang yang menumpahkan darah orang lain. Tetapi ia dibenarkan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk menuntun orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Ia mampu memecah lautan karena dia melakukan dengan benar apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Jadi bukan sekedar doa Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita membiarkan diri kita dibenarkan oleh Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan benar. Ketika dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan bahwa sudah tidak ada jalan keluar, maka doa akan merubah segalanya. Doa adalah sebuah kekuatan besar. Namun, pertanyaannya, dari semua doa itu yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang merupakan jawaban atas persoalan-persoalan kita itu, saya tidak mengatakan bahwa doa-doa lain tidak punya manfaat. Tetapi ada doa yang secara istimewa mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dan doa itu ialah doa koronka. Doa yang dahsyat itu adalah doa koronka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mengapa doa koronka itu doa yang dahsyat, yang mampu menahan murka Allah? Mari kita lihat bersama-sama. Doa koronka sudah kurang lebih 20 tahun barangkali dikenal oleh orang-orang di Indonesia. Dan sudah menjamur hidup dan menjadi salah satu doa yang populer selain doa Rosario Maria. Doa koronka menjadi sangat istimewa karena doa ini adalah doa yang merupakan dialog kasih antara seorang pendosa dengan Allah
yang Maha Rahim. Doa yang memohonkan kerahiman belas kasih Tuhan. Dan doa yang tulus itu dijawab Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baru saja merayakan Pekan Suci dan peristiwa Jumat Agung menunjukkan kepada kita bagaimana seorang pendosa di atas Kalvari yang tergantung di samping Yesus. Dalam kehinaan dan kedosaannya, dia berdoa dan meminta kerahiman Tuhan. Yesus, bila engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Yesus, remember me when you come as a king. Dua Korintus adalah doa yang sangat luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Pada saat Faustina, pada hari Sabtu, pada tanggal 14 September tahun 1935, di pagi hari mau masuk ke ruang doa, ke kapel, Yesus berkata kepada Faustina, setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraskan doa yang kuajarkan kepadamu. Doa itu akan meredakan murkaku. Engkau harus mendaraskannya selama 9 hari. Kita bisa menemukan itu dalam buku harian Faustina nomor 476. Nomor 476. Yesus minta. Kenapa kita doa Korintus? Karena Yesus minta itu kepada Faustina. Setiap kali engkau masuk ke kapel, langsung daraskan doa yang kuajarkan kepadamu. Doa Korintus. Doa bukan ciptaan sendiri, tetapi doa yang diperkenalkan oleh Yesus kepada Faustina pada tanggal 13 dan 14 September tahun 1935. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk kilas balik pada peristiwa tanggal 13 hari Jumat malam, tanggal 13 September tahun 1935. Faustina di kamarnya menyaksikan sebuah penglihatan di langit. Malaikat Allah, pelaksana murka Allah, berpakaian yang kilau kemilau. Ada awan yang ada di bawah kakinya. Kilat guntur menyertainya. Dan dari tangannya memancar api yang hendak membinasakan dunia. Dan secara khusus Faustina melihat bahwa ada kota tertentu, ada negara tertentu yang akan dihancurkan pada malam hari itu. Dan Faustina tergerak oleh hatinya, kepekaan batinnya. Faustina berdoa dengan doa yang Faustina secara spontan mendoakannya. Semua doa yang dia bisa ingat, dia doakan. Dia mohon, dia minta malaikat untuk membatalkan, menghancurkan kota dan bangsa itu. Tetapi semakin Faustina berdoa, dia tidak mampu menggagalkan rencana yang Tuhan sudah tetapkan.
malaikat itu tetap mau melaksanakan keputusan Allah. Menyadari itu, Faustina ada dalam kebingungan. Tiba-tiba dia melihat kehadiran Tritunggal Maha Kudus dan cahaya kerahiman ilahi memancar menembusi jiwanya. Seketika Faustina dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan hikmat. Dia ditarik masuk dalam kemuliaan surgawi. Dan di hadapan takhta Allah yang Maha Kudus itu, Faustina membela bangsa yang hendak dihancurkan oleh murka Allah ini. Dan doa yang keluar ialah doa yang muncul dari hati, seperti ada sebuah bisikan. Kata-kata ini yang harus ia ucapkan. Kata-kata itu ialah, Bapa Allah yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosaku dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta-merta doa yang diucapkan oleh Faustina ini mempunyai sebuah kekuatan yang dahsyat. Malaikat tadi yang dengan ancaman murka Allah itu seakan-akan dilumpuhkan. Murka Allah dipadamkan. Faustina dituntun oleh Tuhan sendiri. Dan besoknya pada tanggal 14, pada hari Sabtu pagi, saat ia memasuki gereja, Yesus berkata, doakan doa yang aku ajarkan itu. Setiap kali engkau masuk ke gereja, awali dengan doa yang kuajarkan itu. Dengan doa itu, engkau meredakan murkaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa koronka adalah doa yang sangat luar biasa. Kenapa Yesus minta setiap kali mau masuk gereja, Faustina mengawalinya dengan doa koronka? Karena dalam doa koronka itu terungkap intisari dari keselamatan manusia dan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi, dalam doa koronka terungkap intisari keselamatan manusia dan dunia. Minggu kemarin, dalam bacaan yang kedua, dari surat pertama Yohanes, pasal 2 ayat 2, dikatakan, Kristus adalah pendamaian untuk dosa kita. Tetapi bukan hanya untuk dosa kita, tetapi dosa seluruh dunia. Di dalam doa koronka terungkap intisari keselamatan manusia dan dunia. Ada hubungan yang sangat erat dengan Ekaristi. Setiap kali kita datang dalam perayaan Ekaristi, imam mempersembahkan kepada Allah Bapa Yesus yang dikorbankan di salib. Dengan tubuhnya, dengan raganya, dengan jiwanya, dengan kealahannya, dengan kemanusiaannya, dipersembahkan seutuhnya oleh imam di atas altar untuk keselamatan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
mendoakan doa koronka, hendaknya kita sadari. Kita bukan berdoa asal berdoa. Hayati itu. Renungkan doa itu. Karena selayaknya waktu kita mendoakan doa koronka, kita ingat akan misa kudus, akan apa yang terjadi dalam misa kudus itu. Yaitu kurban Kristus yang telah mendamaikan umat manusia dengan Allah. Kurban itu terjadi melalui sengsara Yesus yang pedih, melalui darah dan air yang tercurah sepanjang jalan salib, serta jiwa dan kealahan Putra Allah di puncak salib. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam doa koronka kita harus sadari bahwa pada setiap saat kita mendoakan koronka, kita mendaraskan koronka. Sadarilah ini. Ucapkan ini dengan perlahan-lahan. Bayangkanlah bahwa saat itu kita sedang mempersembahkan kepada Allah Bapa tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita, dosa orang-orang yang kita cintai, dosa seluruh dunia. Pada saat kita berdoa, sadari itu. Bahwa kita sedang melakukan sebuah ritual persembahan kudus. Silih untuk dosa kita dan dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, jangan tergesa-gesa. Seakan-akan mau dikejar waktu. Tetapi juga jangan terlalu lelet. Hayati. Hayati. Maknai kata-kata yang terucap itu. Kita mempersembahkan kepada Allah Bapa tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Seraya kita memohonkan kerahiman Allah atas diri kita dan atas dunia. Dengan demikian kita melakukan suatu karya belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam doa koronka yang ada ialah sebuah ritual kudus, sil yang kita persembahkan dengan kepercayaan bahwa kerahiman Allah adalah andalan kita semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa koronka ini, kalau murka Allah saja yang begitu menyala-nyala, bisa dipadamkan dengan doa koronka. Berarti dalam kebutuhan-kebutuhan harian kita, doa itu pasti akan bekerja luar biasa. Dan Yesus berjanji itu. Dengan senang hati aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Kalau kita minta itu selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus minta agar kita mendaraskan koronka itu mendampingi jiwa-jiwa yang hendak pergi. Orang yang ada dalam sakratul maut. Kita mendaraskan doa koronka untuk orang-orang yang ada dalam kesesakan dan terbebani dosa yang berat. Persembahkan mereka. Pada saat kita mendoakan doa koronka itu,
Bapa, aku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk pendamaian dosaku dan dosa seluruh dunia. Demi sengsaramu yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu, bahwa dalam hatimu, pikiran, dan jiwamu, belas kasih Tuhan itu ditunjukkan sama siapa yang saat ini sedang kita doakan. Orang yang sedang terbaring sakit, dalam saat ajal, orang-orang yang sedang bergumul dalam dosa yang berat. Bahwa dalam pikiranmu, dalam hatimu, ini orang-orang yang persembahkan. Demi sengsaramu yang pedih Tuhan, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Doa dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus berkata, pendaras setiap koronka akan dibela sebagai kemuliaanku sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, para devasan yang terkasih, mari kita berdoa koronka setiap saat. Kita benamkan jiwa-jiwa siapa saja, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan. Kita benamkan mereka dalam kerahiman Tuhan. Karena doa koronka itu sangat dahsyat, luar biasa. Karena doa itu adalah doa yang Tuhan sendiri minta untuk didoakan. Dan Yesus berkata, doa itu, siapa yang mendoakannya, akan dibela sebagai kemuliaanku sendiri di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, terakhir, kira-kira bagaimana cara kita mendaras koronka? Kita semua sudah punya rosario koronka. Yesus menunjukkan kepada Faustina cara mendoakannya. Ambillah rosario Maria. Sekarang kita sudah punya rosario koronka. Dulu belum ada. Yesus berkata, doakan Bapa kami satu kali, salam Maria satu kali, dan aku percaya pada salib itu. Kenapa Bapa kami, salam Maria, dan aku percaya Bapak Ibu Saudara-saudari? Bapa kami adalah doa yang pertama sekali Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Warisan yang pertama di dalamnya, selain memuliakan Tuhan, mengagungkan, meluhurkan Tuhan, di dalamnya Tuhan mendidik kita untuk belajar mengampuni dan memaafkan orang lain. Sebelum kita membawa doa, kita harus membenahi diri kita. Doa orang benar, besar kuasanya. Maka dalam doa Bapa kami itu kita insafi. Pada saat kita berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Insafi itu. Dan katakan amin, saya mengampuni orang-orang yang melukai saya. Supaya kita dibenarkan. Supaya doa kita mempunyai kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian doa salam Maria. Doa salam Maria itu adalah doa malaikat dan doa Elizabeth. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maria adalah mempelai Allah Roh Kudus. Maria adalah bunda kerahiman. Kita berdoa dalam penyertaan Maria. Doa aku percaya adalah iman rasuli. Yesus mau mengatakan kepada kita,
Pada saat kita berdoa koronka, kita bawa semua kekuatan gereja itu. Untuk mendoakan jiwa-jiwa yang membutuhkan kerahiman Allah. Sesudah itu, Yesus berkata kepada Faustina, pada butir yang biasa doakan doa Bapa kami, doakan Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalahan putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingat baik-baik, doa ini adalah ringkasan dari doa silih persembahan Yesus bagi keselamatan dunia. Kita sedang melakukan sebuah ritual silih. Maka hayati itu dengan sungguh-sungguh. Jangan tergesa-gesa. Dan yang ketiga, setelah kita mengangkat persembahan kepada Allah Bapa, tubuh dan darah, jiwa dan kalahan putra yang terkasih, kita minta kepada Allah Bapa, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Itu adalah permohonan. Permohonan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mintalah, mintalah dan mintalah. Dengan hati, dengan seluruh jiwa, dengan seluruh pikiranmu, dan seluruh keberadaanmu. Dan yang terakhir Yesus berkata, tutup doa koronke itu dengan berdoa, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kita memuliakan Allah. Karena yang kudus, yang berkuasa dan abadi, hanyalah Allah. Jangan tambah yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jangan tambah yang lain, karena Yesus tidak mengajarkan yang lain. Inilah cara mendaras koronka yang benar. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mendaras koronka dengan benar, dengan kesatuan hati, jiwa, pikiran, dan tubuh. Percaya bahwa doa orang benar, bila dilakukan dengan benar, sangat besar kuasanya. Karena Yesus satu-satunya adalah andalan kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hans atas renungannya. Saya rasa sudah cukup jelas renungan yang dibawakan oleh Romo Hans. Namun saya ada satu poin penting saja yang bisa saya catat dari renungan ini. Doa orang benar, bila dilakukan dengan benar, akan besar kuasanya. Salah satunya adalah doa koronka. Karena doa itu diajarkan oleh Yesus Kristus langsung kepada orang yang berdosa. Jadi seperti itu yang bisa saya simpulkan. Masih ada waktu 10 menit, jadi saya akan membuka jika ada sahabat LPF yang akan memberikan sharing atau bertanya kepada Romo Hans mengenai doa koronka ini. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan yang lain, saya coba sedikit menambahkan apa yang Ibu simpulkan. Doa orang benar akan besar kuasanya. Tidak berarti bahwa orang-orang saleh, orang yang bukan. Orang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Amin, benar. Ya.
Ya, Ya, Pak. Romo, terima kasih. Selamat malam, Romo Hans. Selamat Selamat malam. malam, Ibu Jenny. Ya, malam Bu Minat. Ya, saya tidak mengajukan suatu pertanyaan, tetapi saya mau berbagi sharing. Ya, Ibu. Boleh ya, Romo Hans? Boleh saja. Iya, Pastor. Sejak saya mengenal doa Koronka sekitar 15 tahun yang lalu, saya sangat percaya bahwa doa Koronka itu adalah suatu doa yang sungguh-sungguh menakjubkan. Dan setelah saya mengetahui cara berdoa Koronka itu, yang terkesan bagi saya adalah janji Yesus kepada para pendoa yang mendaraskan Koronka, di mana ada tertulis di buku catatan harian Santa Faustina 1541. Janji itu adalah, dengan senang hati aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan Koronka. Ini sangat membuat hati saya tertarik dengan doa Koronka. Dan peristiwa ini terjadi di dalam keluarga kami 3 tahun yang lalu, Pastor. Waktu itu anak saya, Ray, itu sedang bekerja di dalam suatu perusahaan. Dan ternyata perusahaan itu sedang melakukan suatu kesalahan yang diadakan secara kerjasama antara direktur, owner, dan manajer-manajer. Pada saat itu, perusahaan itu melakukan pinjaman fiktif yang tidak sedikit, Pastor, sebanyak, kalau tidak salah, sebanyak 16 triliun. Bukan suatu angka yang sedikit. Jadi, setiap hari peristiwa ini atas keuangan ini disiarkan di beberapa televisi. Setiap yang diselidik, pertama yang diselidik itu presdir, baru kemudian para direktur. Setiap yang diselidik, semua sudah masuk penjara. Sudah semua masuk di tahanan. Akhirnya tiba giliran para manajer. Manajer keuangan, manajer, saya kurang mengerti, saya tidak tahu apa itu. Mungkin pemasaran atau apa. Mereka juga, setiap mereka diajukan pertanyaan selama beberapa jam, 12 jam, sampai kadang 1 hari, 1 malam, semua mereka udah masuk ke dalam tahanan Bareskrim. Anak saya yang pada waktu itu sebagai manajer hukum di sana minta kepada saya untuk saya berdoa. Saya sudah nggak tahu, bingung apalagi yang harus saya doakan, tetapi gerak hati saya mengatakan, mari kita berdoa Koronka. Sebab hanya ini doa yang saya tahu, doa yang ajaib. Saya minta anak saya, menantu saya berdoa.
Selama 3 hari 3 malam kami berdoa, Koronka ini memang masing-masing di kamar. Saya tidak tahu jumlahnya berapa kali berdoa Koronka sepanjang hari. Tetapi Tuhan sangat baik. Tuhan menjaga anak saya, melindungi anak saya, memberi hikmat kepada dia. Sewaktu terjadi keadaan ini, ternyata dia menyimpan satu email ya, yang isinya bahwa dia tidak setuju sebagai kuasa hukum di perusahaan, tidak setuju atas kejadian pinjaman ini. Pastor, inilah yang menyelamatkan anak saya. Dan mungkin juga saya yakin pengaruh dari doa Koronka yang kami naikkan, mungkin sampai beratus kali selama 3 hari 3 malam, dan juga saya barengi dengan berpuasa, sehingga anak saya terbebas dari ancaman hukuman. Saya tidak tahu sampai sekarang apakah masih berada di penjara. Semua itu teman-temannya. Tetapi saya hanya berdoa untuk mereka. Pernah satu kali saya ajak anak saya ke tahanan Bareskrim di Polda itu, kurang tahu saya, pokoknya di tahanan Bareskrim, berdoa untuk mereka semua yang ada di sana. Satu persatu kami doakan agar mereka kuat, meskipun mereka tidak semuanya beragama Kristen. Inilah suatu pengalaman saya yang sangat membuat saya tidak pernah lupa berdoa Koronka setiap hari, paling tidak beberapa kali. Saya percaya sungguh Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Yesus akan menepati semua janji-janjinya. Bagi setiap kita yang mendaraskan Koronka, kita akan dibela sebagai kemuliaannya. Demikian sharing saya, Pastor. Terima kasih, Bu Jenny. Baik, terima kasih Ibu Minar. Pastor Ibu, sebuah sharing yang sangat luar biasa. Jadi itu jawaban atas doa Koronka yang ibu dan anak mantu doakan. Jadi bukan barangkali, tapi itu ya jawaban atas doa Koronka, atas janji Tuhan. Makasih Bu Minar atas pengalamannya yang menguatkan tentang doa Koronka. Terima kasih pula Romo Hans atas renungan malam ini. Terima kasih. Karena waktu sudah cukup larut malam, jadi kita akhiri dulu doa dan renungan pada malam ini. Kami minta kesediaan Romo Hans untuk menutup dengan doa penutup dan berkat Romo. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu Demi nama juga. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, limpah syukur dan terima kasih atas berkat kemurahan, penyertaan, perlindungan yang boleh kami alami pada malam ini. Engkau telah menuntun kami hingga boleh selesai dalam doa Koronka kami secara virtual pada hari yang pertama ini. Tuhan, berkat-Mu kami mohonkan untuk setiap devosan yang malam hari ini bersama-sama dengan kami. Mereka ada di berbagai tempat. Kami sapa mereka pada malam hari ini. Yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Manado,
yang ada di Maluku, yang ada di Papua. Tuhan menyertai Anda, melindungi Anda. Kasih kerahiman Tuhan terbuka dan mengalir darah dan air berkat sukacita, perlindungan untuk Anda sekalian. Semoga kasih kemurahan itu turun menyertai setiap pekerjaan Bapak dan Ibu, melindungi rumah tangga Bapak dan Ibu pada hari-hari yang akan datang. Juga menyertai para suster yang ikut serta pada doa koronka virtual malam hari ini. Dalam penghayatan kaul-kaul kebiaraan, dalam pelayanan-pelayanan mereka. Juga untuk semua anak-anak yang juga ambil bagian, hadir, ikut serta dalam doa ini. Semoga masa depan mereka senantiasa diberkati oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.